Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada yang non muslim saya ucapkan salam sejahtera, Tuhan memberkati. Pasti terkabul, wasilah ilmu RDIY. Yuk. Ibu penasaran, apa sih yang bikin ibu dagangannya rame? Nah, coba bikin begitu. Jadi ibu jangan melihat kekurangan ibu, karena kalau ibu ngelihat kekurangan ibu, hati kecilnya ibu di sininya apa ya Pak? Hati kecil Bapak di sini apa ya? Jadi nggak sejalan. Kenapa ya kok dagangan saya habis ya tapi duit nggak ngumpul? Itu ngeluh. Kenapa ya? Kenapa ya? Orang-orang kok bisa buka cabang kok saya enggak ya? Nggak boleh. Bapak sama ibu nggak boleh ngomong, kapan ya saya soge? Nggak boleh, pasti soge. Kapan ya saya punya modal 10 miliar? Nggak boleh, pasti punya modal 10 miliar. Kapan ya saya maju? Nggak boleh. Kalau ibu ngomong, bapak ngomong kapan, siapin mic. Kapan, Allah nggak mau jawab. Yang jawab adalah Kus Plus. Kapan kita kebayar utang? Kapan kita akan terkabul? Mungkin lusa atau di lain waktu. Mungkin lusa atau di lain waktu. Jadi ibu nggak boleh ngomong kapan ya Pak kita punya modal, kapan ya Pak kita punya mobil mewah, kapan ya Pak kita punya rumah 1000 meter, kapan ya Pak kita punya sembako yang kata Pak Haji omsetnya sehari 1 miliar. Nggak boleh. Pasti punya toko sembako omsetnya 1 hari 1 miliar. Pasti punya mobil mewah. Pasti punya rumah 1000 meter. Pasti, harus pasti. Dan itu diucap berulang-ulang. Tanpa modal nanti ada aja rezekinya dari Allah. Bisa? Bisa. Siapa nyangka Pak Prabowo jadi presiden? Siapa nyangka? Nggak ada yang nyangka. Jadi wakil presiden gagal, jadi presiden sama Hatta Rajasa gagal, jadi presiden sama Sandiaga Uno gagal. Sekarang jadi presiden sama Pak Gibran. Nah Bapak juga bangkit, Ibu juga bangkit. Bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Siapa nyangka Bu, koruptor sekarang diobrak-abrik. Siapa nyangka? Dari zamannya tahun 98 udah nyaman kok koruptor. Sekarang koruptor diobrak-abrik. Kok bisa? Ya karena dia nggak yakin, harus yakin. Pasti gue punya omset 1 miliar. Pasti gue punya omset 1 miliar. Pasti gue punya omset 1 miliar. Pasti gue punya rumah 1000 meter. Pasti. Nah dengan cara bikin takjub Allah. Kalau saingan banyak Bu, saya aja begini aja ada saing. Saya pikir RDI nggak ada saingan ya? Ada, namanya juga RDI juga. Saingan baru bikin. Ustadznya ustadz kita. Yatimnya yatim kita. Supirnya supir kita. Tamunya juga tamu kita. Ada. Di TikTok, di YouTube ada. Iya betul? Tuh, tenang aja Bu. Santai aja, santai. Santai aja, santai. Padahal kita ngapain juga bikin begini. Orang udah tinggal nimbrung aja. Tapi kan namanya orang gatel lah. Pengen eksis lah. Ibu juga begitu. Adalah Indomaret saing. Adalah Alfamaret. Coba ibu lihat. Ada Indomaret, ada Alfamaret. Ada Alfamaret, ada Indomaret. Emang begitu. Tapi kan Allah lebih dekat sama siapa? Lebih dekat sama yang lebih dekat sama dia. Nah coba Bapak dan Ibu dekat sama Allah. Pak Haji, kalau saya ngaji belum bisa. Bisa gak dicicil? Kan Bapak udah tadi 10 juz. Kenapa gak ditingkatin jadi 12 juz? Tinggal dikit lagi. Bisa, harus bisa. Caranya apa? Tinggal bacanya aja, dicepetin, ajarin tartilnya. Pakai mic, tartilnya diajarin. Jinu ya. Nih aja tartilnya.
Kalau anaknya sudah di pesantren pasti kebiasaan budaya baca Qur'annya sudah melekat di keluarga. Cuman nggak pernah dia Pak. Oh gitu ya. Malah Jadi malas. oh ya. Gitu, Jadi saya bingung. dimulai Nggak dari apa-apa, ibu yang dulu. penting bapaknya Ibu, nggak males, bapak, anaknya ibu. males nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Jadi kalau kita baca biasa yang terbiasa sebelumnya ini jam habis maghrib, Besok pagi-pagi sarapan yang habis dari isya yang dari itu atau pisang aja. habis subuh Situ suruh belanja pisang. ngaji. Sony Nah, ya, ini pagi-pagi sarapan di baru datang. RDAY Pisang ilmu goreng baca sama kopi. Qur'annya sambil malam. makan. Ya, Jadi rangkaian Yang antara dari Jogja, 60 orang nanti Ibu besok. atur aja waktunya, atur gimana Ya, caranya nasi tutup goreng. tokonya Sama secara telur. manajemennya ditata agar Ibu bisa Ya. istirahat 3 malamnya. kali makan, Karena hajat kita 2 kali makan. maksa, hajat kita ekstrim, maka ibadah kita harus ekstrim. Ekstrimnya di mana? Bangun jam 00 saat orang tidur, kita bangun, kita beraktivitas mendekatkan diri pada Allah, itulah ekstrimnya kita. Ekstrimnya di Itu situ. harus setiap hari. Harus setiap hari. Seperti Pak Haji sampaikan di awal banget tadi, Ibu, kita harus punya pesugihan. Kita harus punya pegangan. Orang yang pakai lilin itu nyalakan lilinnya pagi, siang atau malam? Malam. Malam. Jaga lilin. Ibu jaga lilin, bapak yang keluar. Iya kan, bawa karung Pak. Bawa karung apa bawa sarung? Jaga lilin, jangan sampai mati lilinnya. Lah, lilin kita jaga pakai ilmunya Allah. Kita jaga cahaya ilahi, cahaya Allah kita pancarkan di malam hari. Itu namanya ditanya Pak Haji sejak awal tadi, mau pakai apa? Bikin takjubnya. Itu bikin takjubnya. Nah, rangkaian itu disampaikan Allah di surat As-Sams. Wasamsi waduhaha. Nah, ketemu di surat Al-Muzammil, maaf. Itu bersih. Di surat Al-Muzammil. Jadi disuruh bangun malam, kita dioprak-oprak istilah Jawanya oleh Allah. Ya ayyuhal muzammil. Hai orang-orang yang berselimut. Di malam hari itu jangan berselimut aja. Bangun. Qumil laila illa qalila. Bangun. Di tengah malam untuk sholat walaupun sedikit. Kapan bangunnya? Nisfahu awingkus minhu qalila. Di tengah-tengahnya malam, 1/2 malam. Nisfahu itu separuh. Disuruh bangun malam itu ekstrim. Nah, terus disuruh apa lagi? Oleh Allah. Disuruh warotilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Jadi ini rangkaian baca Quran, bangun malam, mandi, sholat, baca Quran itu rangkaian di dalam satu surat, urut ayatnya. Apa fadilahnya? Sebelum tadi di Pak Haji cara bacanya biar bisa tartil tadi, dasarnya mana? Ini tadi warotilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan lancar, dengan cepat. Kalau belum bisa, belajar. Paksa, maksa. Apa fadilahnya? Di ayat yang ke-6. Bangun malam, pengaruhnya kuat terhadap jiwa. Jadi mental ibu enggak cengeng. Ada saingan, ngeluh. Mentalnya ambruk. Tapi kalau dengan bangun malam itu kata Allah, sesungguhnya bangun malam itu pengaruhnya terhadap jiwa sangat kuat. Jadi jiwa ibu bermental baja, tangguh, tidak mudah goyah. Ada saingan pun tetap tegak lurus pada Allah, yakin pasti kasih rezeki saya yang lebih besar. Begitu.
Dan ada komanya itu, ayat yang ke-6. Ucapannya mantap. Karena kita baca Quran, sehingga lisan kita ini terhiasi dengan bacaan Al-Quran. Apapun yang kita ucapkan, pasti hari ini banyak pembeli. Pasti omset hari ini 1 miliar. Pasti omset hari ini 1 miliar. Pasti. Jadi tidak retail. Kalau dia retail, kita menjadi grosir. Jadi setiap ada tantangan, itu pasti ada peluang. Itu mental baja, mentalnya kuat di situ. Jadi ada cerita marketing disuruh jualan sepatu ke Ethiopia. Marketing yang pertama survei, di sini tidak ada yang pakai sepatu, bos. Pulang. Nggak ada peluang karena nggak ada yang pakai sepatu. Menyerah. Gimana orang nggak biasa pakai sepatu? Kita suruh jualan sepatu di Ethiopia. Marketing yang satunya datang, gimana? Bagus peluangnya. Di sini belum ada pesaing, belum ada yang pakai sepatu. Kita bikin mereka pakai sepatu semua. Gitu. Ilustrasinya begitu kira-kira. Mentalnya kuat. Ini kan mentalnya udah down. Sudah down dulu. Modal nggak ada, dagangan habis, pembeli pada pindah ke orang lain, Indomaret masuk, Alfamaret. Ada berapa tuh berarti downnya tuh? Nggak punya modal satu. Kadang gini, ini udah nggak laku, mau belanja ini jadi nggak berani Pak Haji. Dulu sampai numpuk-numpuk barang, sekarang udah tak biarin, ya udah 2 kardus, ya udah 2 kardus saja, orang nggak jalan kok. Ya elah. Ucapan adalah Doa. Kadang pernah itu bapaknya tak bilang, Pak, hari ini Bapak macam mana perasaannya? Nggak ada, biasa aja. Kalau bisa seperti itu terus, Pak. Soalnya hari ini dapat banyak, Pak, saya bilang gitu. Suruh happy gitu kan. Iya. Kadang bapak ini Oh ya, berarti beda. pamungkasnya Bu. nanti. Anak yang nangis, anak yang rewel, biar nggak nangis, biar nggak rewel, diapain sama ibunya waktu bayi? Dinenenin, betul nggak? Kenapa suami nggak dinenenin? Biar dia happy, nggak garu-garu kepala. Dia kadang biasanya kan lupa. Dinenenin nggak? Gitu. Hah? Tidak. Oh, bodoh. Dinenenin, Bu. Bayi yang rewel, bayi yang nangis, diapain sama ibunya? Coba pengalaman ibu dulu punya anak kecil. Dinenenin nggak? Dinenenin kan? Biar suaminya senang, biar suaminya bahagia, biar suaminya brilian, biar suaminya bawa hoki. Diapain? Dinenenin. Jadi ibu buka BH ibu, dipelorotin nenennya. Ayo Pak Nenen, Pak. Ayo Pak Nenen. Begitu. Digiring. Walaupun dia garu-garu kepala, nenenin lagi. Walaupun dia garu-garu kepala, nenenin lagi. Emang hobi suami ibu kan garu-garu kepala. Gua bingung nih maunya bini gua apa. Biarin, nenenin aja, Bu. Buktinya apa? Haji Marco dulu nggak segemuk ini. Dinenenin sekarang montok nih, Bu. Daging berapa sekilo coba, Bu, sekarang? 140.000 ya. Nah, kaliin dia sama berat badan dia. 102. Ibu tuh kurang kreatif, Bu. Nenenin. Kapan terakhir ibu nenenin suami kalau saya boleh tahu? Terakhir? Nggak Belum. pernah. Aduh, belum pernah. Itu kalau ngerjain ibadah itu Pak harus berdua atau bapaknya aja. Saya nggak Soalnya- setuju, nggak setuju. Nenen, duha nanti nomor 2. Pak Haji ada lagunya. Ayo. Lupa, 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 lupa ngasih nenennya. Ingat, 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 masih ingat rasanya. Nenen ya, Bu? Jadi nawarin lupa, rasanya masih ingat. Si bapak. Iya dong. Oh iya iya. Si Ibu juga. Oh iya, waktu dikenyot ya. Embut, 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 embut. Jadi ibu belum pernah nenenin suami. Nggak tahu, Pak.
Belum pernah. Tidak ingat. Tidak ingat. Kapan Pak terakhir nenek sama istri tercinta? Waktu pengantin baru? Waktu kapan Pak? Lupa Pak Haji. Lupa? Iya. Ya Allah. Harus romantis Pak, Bu, harus romantis. Coba nanti pulang dari sini romantis. Bapak sama Ibu hari kesini naik apa kalau boleh tahu? Dari rumah Dari- diantar anak ke Pekanbaru. Ya, Dari Pekanbaru, Jakarta, Pekanbaru, pesawat. naik pesawat. Ya. Tadinya kan saya tuh orangnya penakut Pak Haji. ya. Karena saya udah pasrah itu tidak ada takut sama sekali. Nah, Naik pesawat itu tidak ada takut. Biasanya itu ini udah ngeletek, tak ada kemana-mana. Ini tidak. Pokoknya saya udah niat. Alhamdulillah dipermudah semuanya. jadi bertiga nih dari Riau. Berlima, Pak Haji. sama Berlima anak siapa saya. aja? Anak Anak berapa? 4. Anak 3. Anak 3. Ibu sama bapak. Iya. Nah ini tiga-tiganya sekarang kemana anaknya? Itu Di luar Pak Haji. Hah? Di luar. luar. Oh di luar. Iya. Yang 3 tuh anak nomor berapa aja yang dibawa? Nomor 2, 3, 4. Nomor 2, 3, 4. Iya. Nah kalau di Riau tuh nomor 2 apa kegiatannya? Nomor 2 itu dia karena kemarin kan waktu pandemi Dia kegiatannya nggak ada Pak Haji, kuliah. cuma di kamar aja dia. Di kamar. Laki perempuan? Laki semua Pak Haji 4. Oh laki 4-4-nya laki semua. Iya. Nomor 2 nggak ada kegiatan. Nomor 3 Masih kuliah Pak Haji. Masih kuliah. di Di Pekanbaru. nomor 4 Mau masuk SMP. mau masuk SMP. Ya itu tadi problem kami banyak. Apa? Problem kami banyak. Apa problemnya kalau boleh tahu? Aku nomor 2 itu Deketin mic-nya gimana? anak saya nomor 2 itu anaknya pendiam, Ya. malu. Ya alhamdulillah tidak pernah keluar rumah tuh ada senangnya, ada tidak. Dia jadinya nggak pernah keluar rumah. Nggak pernah keluar. Kalau keluar rumah itu di sana marak dengan narkoba. Saya takut. Tapi alhamdulillah anak saya jauh dari itu. Cuman jadinya kan katrok kayak Katrok. kuper. Kayak Cooper orang nggak pernah keluar rumah. Temannya sebagian udah pada Nikah. punya nikah, punya cewek. Dia katanya tidak mau nikah. Jadinya saya bingung. Nah, yang di pesantren ini udah kuliah. Dia tuh pintar, tapi dia malas. Malas. Pak Haji. Hmm. Saya kepinginnya anak-anak saya kan sukses. Makanya kepingin kan sini biar dia dengerin, tapi dia Oh jangan dengerin. Udah biarnya di luar. Bahaya kalau didengerin. Jangan. Coba tadi saya ngomong nenen, kan dia denger. Jangan. ya saya pun agak Ngerinya bapaknya minta nenen, anaknya mama. Kenapa dinenenin papa? Ya jangan. Jadi gini Bu. Nanti ditaklukin anak nomor 2, nomor 3, nomor 4 dengan pengalaman Haji Marco. Coba cerita. Naklukin anaknya. Menaklukkan anaknya jadi rajin, pinter, brilian, prestasi. Diapakan? Iya Bu, anak saya itu setiap harinya main game terus Bu. Kalau disuruh susah, males Bu. Jangankan suruh kerja, mandi aja males. Apalagi habis makan, boro-boro piringnya dirapiin dibawa ke belakang, boro-boro males kayak. Sholat apalagi, sholat lohor, asar, terutama subuh ya. Aduh mamanya teriak-teriak dulu. Jadi kita sempat bingung juga, tapi kalau kita udah marah-marahin, ribut semuanya, saya juga kepancing emosi. Anaknya semua marahin, kadang saya sahabat pakai apa? Pakai lidi supaya bangun. Tapi kata Pak Haji nggak boleh, itu kan Allah itu menciptakan anak kita itu sebagai titipan. Kita sayang-sayang waktu masih bayi, masih dalam kandungan kita sayang-sayang, pas sudah besar kok kita marah-marahin. Akhirnya saya bilang sama istri, mah udah kita pakai ilmunya Pak Haji dulu aja. Apa tuh Pak? Yaitu air cebokan. Air cebokan itu pas bangun tidur itu sebelum pipis istri saya cebok dulu pakai selang, baru tampung sama sama baskom atau ember. Nah airnya itu buat dimasak untuk bikin kacang hijau, bikin buat bubur ayam, buat bikin kopi, buat susu. Nah itu saya kasih ke anak-anak semuanya. Hari pertama nggak ada nggak ada perubahan, masih sama malas. Hari kedua sama. Karena kata Pak Haji kan harus 9 hari.
Jadi pas hari ketiga itu tiba-tiba mesin cuci itu saya bilang, suara apa ini pagi-pagi nih, baru jam 3:30 udah rame di belakang. Ternyata anak saya yang perempuan tuh lagi nyuci baju sebanyak itu. Yang laki lagi apa? Coba dia lagi masukin air dari galon aqua itu buat minum semuanya ke termos segala macam. Yang ketiga itu lagi ngosek kamar mandi. Saya bilang, wah ngapain nih anak-anak? Ya Pak, aku lagi mau ngosek kamar mandi, kan udah lama nggak disikat kamar mandinya. Terus teteh beneran nyuci itu? Iya Pak, aku nggak enak sama mama karena aku ini malas selama ini. Terus saya bilang alhamdulillah ya Allah. Terus pas bagian sholat mereka ternyata udah pada sholat duluan. Biasanya Bu suka bohongin Bu sejadah aja digelar. Sedangkan saya suka tahu karena kan kalau mereka udah ke kamar mandi udah wudhu air kamar mandi berarti udah basah ya. Ini masih kering. Mereka bilang udah pada sholat. Akhirnya saya berantem. Nah sekarang itu alhamdulillah anak saya pada sekolahnya berprestasi, pada rajin. Masak aja hari ini anak saya. Terus anak saya yang pramugari itu hari ini kan lagi libur nyetrika. Terus hari ini anak saya yang laki-laki yang bungsu itu ikutin mamanya ke kebun. Ngumpet rumput. Itu tanpa disuruh Pak Bu. Memang ilmunya memang agak nyeleneh. Ilmu kelapan lokalnya itu, tapi memang itu kejadiannya seperti itu. Alhamdulillah anak saya semuanya rajin-rajin sekarang. Biasanya tempat tidur Bu, kalau habis tidur, aduh Bu, tempat tidur rapiin dong, rapiin. Sekarang udah rapiin semua Bu. Rumah saya cukup luas, ada 700 meter. Kalau kita kerjain, mama papanya gempor. Terus sekarang itu kerja sama anak-anaknya itu perlu juga. Dan berasa banget Bu, ketika anak-anak udah pada ngerti. Ibu bisa lakuin ilmunya dari RDAI, dari Pak Haji. Oh, untuk masak makanan bukan Iya. untuk mandi. Enggak buat mandi. Air cebokan alat kelamin sebelum bangun tidur, sebelum pipis cebok alat kelamin, air cebokannya ditampung pakai ember buat masak nasi. Buat sayur. Betul. Bubur kacang ijo. Kopi. Buat bikin puding, bikin kue. Nanti waktu bikin ngomong, nama anak saya 1 bin, nama anak saya 2 bin, nama anak saya 3 bin, nama anak saya 4 bin. Nurut, manut, katut, sayang, setia, rezekinya banyak, rezekinya berlimpah, rajin sholat, rajin baca Quran, bangunnya tepat waktu, sholatnya di masjid, ibadahnya nggak bolong, sholat badiah kalau nggak bolong. Pokoknya yang baik-baik diomong. Nanti itu dimakan ke anaknya ibu. Bapak umurnya berapa? 50, ibu umurnya 50. Di total selama 100 hari. Kadang baru 20 hari terkabul, kadang baru 10 hari terkabul. Tali paling lama 100 hari, namanya kan ini kan suami istri. Jadi umurnya didobel. Manjur daripada kita anak nggak tahu diri, suruh sholat nggak mau. Anak nggak tahu diri, males-malesan. Yang ada berantem. Capek Bu. Capek, masuk anak dibentak-bentak. Udah aja pakai ilmu karipan lokal. Cebok alat kelamin bapak atau cebok alat kelamin ibu. Air cebokannya buat masak nasi, buat makan sekeluarga. Nanti tahu-tahu anaknya prestasi. Betul. Anak saya juga begitu. Nomor 1 dokter, nomor 2 dokter, nomor 3 dokter. Nggak pernah saya omelin. Harus sekolah dokter, harus sekolah dokter, harus sekolah dokter. Nggak pernah, ngapain. Saya mau teknik sipil, sono. Gue mau teknik industri, sono. Gue mau sarjana ekonomi, sono. Sono. Di sini kita berbuat. Dokter. Anak saya dokter. Papa, aku mau ikut papa deh sekolah dokter. Alhamdulillah. Papa, aku mau ikut papa deh sekolah dokter. Alhamdulillah. Ini nomor 3. Aku mau ikut papa sekolah dokter deh. Nurut apa? Alhamdulillah. Nggak berantem.